Anything that swims. Halo movie lovers, welcome to Lena Gaul Channel. Kali ini kita akan membahas alur film animasi yang berjudul Luka. Daripada berlama-lama, mari langsung bahas alurnya. Cerita diawali dengan situasi di mana dua orang nelayan yang sedang melaut berbicara tentang monster laut. Tiba-tiba monster laut yang dibicarakan menampakkan dirinya. Monster laut tersebut bahkan melompat melewati bagian atas kapal nelayan. Para nelayan hanya bisa terdiam. Kemudian kita akan dikenalkan dengan tokoh utama kita, dialah Luka, si monster laut. Luka adalah seorang anak yang pekerjaannya adalah mengembalakan ikan. Suatu ketika, Luka menemukan barang-barang manusia. Rasa ingin tahu Luka sangat besar, karena itu Luka sangat tertarik ingin naik ke permukaan. Hal ini pula yang mempertemukannya dengan Alberto, monster laut yang mengumpulkan barang-barang di laut untuk dibawanya ke permukaan. Luka mengikuti Alberto ke permukaan, tapi Luka ragu-ragu untuk naik. Alberto kemudian menjulurkan tongkat dan menarik Luka dari dalam air. Tubuh Luka yang telah kering, langsung berubah. Luka menjadi manusia. Dengan bantuan Alberto, Luka bisa berjalan dengan kakinya. Mereka pun akhirnya berkenalan. Alberto kemudian mengajak Luka ke tempat tinggalnya. Luka terpesona oleh sebuah poster Vespa di dinding. Pikirannya pun melayang sambil mengendarai Vespa tersebut. Akhirnya mereka berdua pun mencoba merakit sendiri Vespanya. Tapi kemudian gagal berkali-kali. Sementara di bawah air, ibu dan ayah mengetahui bahwa Luka tidak menjaga ternaknya, karena menganggap Luka berbohong, ibu berniat mengirim Luka ke rumah pamannya. Luka kemudian menceritakannya kepada Alberto. Luka pun berniat lari dari niat ibu. Mereka pergi ke kota manusia, untuk mencari Vespa. Dengan Vespa mereka bisa pergi kemanapun mereka inginkan. Saat tiba di kota, Luka sangat terpesona melihat segalanya. Ia memperhatikan semua yang ia lewati. Hingga sebuah Vespa merah melintas di hadapan Luka dan Alberto. Sayangnya pemilik Vespa kurang bersahabat. Ercole namanya, bahkan seluruh kota tidak menyukainya. Saat Ercole menindas Luka, seorang gadis datang menyelamatkan. Ia bernama Giulia. Giulia sangat membenci Ercole karena sikapnya, karena itu ia membawa Luka dan Alberto meninggalkan Ercole. Saat bersama Giulia, Luka dan Alberto bertanya tentang perlombaan Portorosso. Mereka penasaran apa yang akan mereka dapat jika menang perlombaan tersebut. Apakah mereka bisa membeli Vespa dengan uang tersebut? Giulia kemudian menunjukkan Vespa tua yang bisa mereka beli dengan uang dari perlombaan jika menang. Meskipun Vespa usang, tapi membuat Luka dan Alberto terpesona. Mereka bahkan berhayal mendapat uang dan membeli Vespa tersebut. Luka, Alberto dan Giulia akhirnya sepakat menjadi satu tim untuk perlombaan Portorosso. Untuk mendapat izin dari sang ayah, Giulia mengajak Luka dan Alberto ke rumahnya. Ayah Giulia pun menyiapkan makan malam. Luka dan Alberto takut saat melihat ayah Giulia yang berbadan besar. Ditambah lagi ayah Giulia adalah nelayan yang memburu monster laut. Hal ini membuat Luka kaget, hingga menyembur air ke wajah Alberto. Alberto pun berubah. Kucing Giulia mengamati keduanya dengan curiga. Berada satu meja dengan ayah Giulia tentu saja membuat kedua anak tersebut ketakutan. Meski pada akhirnya mereka menyantap habis makanan yang dibuat ayah Giulia. Karena tidak punya tempat tinggal, Giulia menawarkan rumah pohonnya kepada Luka dan Alberto. Dan tentu saja mereka menyukainya. Di tempat lain, ayah dan ibu Luka naik ke permukaan. Mereka berjalan sembari mengawasi agar tidak ada yang melihat mereka. Dengan memakai baju yang diambil dari jemuran orang, ayah dan ibu Luka mencoba berbaur dengan keadaan. Niat mereka menemukan Luka ternyata tidak semudah yang mereka kira. Banyak anak-anak di kota, dan mereka tidak mengenali bagaimana tampang Luka saat jadi manusia. Di atas rumah pohon, Luka dan Alberto berubah tanpa mereka sadari. Ini karena air hujan yang membasahi mereka saat tidur. Kaget saat Giulia membuka jendela kamarnya, spontan Luka dan Alberto melesat turun ke bawah. Saat bersamaan, ayah masuk. Secepat kilat keduanya bersembunyi di balik pohon, berupaya mengeringkan tubuh mereka. Setelah berubah kembali, keduanya kemudian menyapa Giulia dari bawah. Ayah kemudian mengajak Luka dan Alberto membantunya menangkap ikan. Berada di perahu membuat mereka berdua khawatir. Jika terkena air, maka mereka bisa berubah di hadapan ayah Giulia.
Bantuan Luka dan Alberto ternyata sangat berarti. Mereka pulang dengan perahu yang penuh dengan ikan. Giulia yang bersemangat, langsung mengajak Luka dan Alberto ke tempat pendaftaran Porto Rosso. Alberto berlatih lebih keras dalam perlombaan makan, mencoba makan berbagai macam pasta. Luka terus berlatih sepeda, terutama di pendakian yang dirasa cukup berat. Giulia pun tak ketinggalan berlatih berenang. Saat menemani Giulia berenang, Ercole dan gengnya datang mengganggu. Perahu Ercole yang hampir menabrak perahu Luka dan Alberto tiba-tiba berbelok. Hal ini membuat cipratan air yang mengenai Alberto. Alberto pun berubah. Beruntung tak seorang pun menyaksikannya. Kedekatan Luka dan Giulia membuat Alberto cemburu. Giulia bahkan memberi Luka sebuah buku yang disukai Luka. Alberto merasa diacuhkan. Saat makan, Alberto yang mulai bisa menggunakan garpu memperlihatkannya pada Luka, tapi ternyata Luka sedang asik dengan buku dan Giulia. Alberto pun melampiaskan kekesalannya dengan meluncurkan sepeda secepat kilat, sepeda akhirnya terjun ke laut bersama Luka dan Alberto. Mereka pun berubah. Luka marah pada Alberto. Perkelahian pun terjadi. Sikap yang dilakukan Alberto selanjutnya dipicu oleh keinginan Luka untuk bersekolah, dan melupakan apa yang telah mereka rencanakan. Tapi kenyataannya Luka tidak setuju dengan Alberto. Ia bahkan mengkhianati Alberto. Sedih dan kecewa, Alberto meninggalkan Luka. Di rumah, Giulia akhirnya mengetahui bahwa Luka juga monster laut. Untuk menyelamatkan Luka, Giulia meminta Luka pergi dari kota. Merasa bersalah, Luka akhirnya mencari Alberto. Luka pun minta maaf pada Alberto, dan untuk menebus kesalahannya ia akan tetap berlomba dan memenangkan hadiahnya. Lalu membeli Vespa. Hari perlombaan tiba, karena tidak bisa terkena air, Luka memakai baju menyelam saat pertandingan renang. Meski semua orang memandanginya, tidak membuat Luka mundur. Ia tetap melanjutkan perlombaan. Ia bahkan tidak berada di posisi terakhir untuk lomba makan. Perlombaan tetap berlanjut, walau Luka kekenyangan. Bersepeda adalah keahlian Luka, terutama pendakian. Luka bahkan melewati Giulia dan Ercole yang berada jauh di depannya. Hujan datang. Luka pun terpaksa berhenti dan berteduh. Untuk membantu Luka, Alberto datang dengan payungnya. Tapi di tengah jalan, Ercole mendorongnya. Alberto berubah, semua orang ketakutan. Marah melihat perlakuan Ercole pada Alberto, Luka memacu sepedanya menembus hujan. Ia kemudian menyelamatkan Alberto. Kejar-kejaran pun terjadi antara Luka, Alberto dan Ercole. Giulia pun tidak ketinggalan, bahkan untuk menyelamatkan teman-temannya, Giulia menabrak sepeda Ercole. Mereka berdua pun terjatuh. Melihat Giulia jatuh, Luka dan Ercole langsung menghentikan sepedanya dan membantu Giulia. Saat semua orang bersiap menangkap Luka dan Alberto, ayah Giulia datang dan melindungi mereka. Ayah dan ibu Luka langsung memeluk Luka, mereka tidak peduli dengan wujud monster mereka. Mereka bangga Luka memenangkan perlombaan. Piala pun diserahkan pada Luka dan teman-temannya. Akhirnya mereka berhasil membeli Vespa, dan langsung menaikinya bertiga. Di rumah, ibu dan ayah Luka dijamu makan oleh ayah Giulia. Orang-orang di kota pun tidak lagi takut pada monster laut. Tiba saatnya Giulia kembali sekolah. Luka bersedih. Namun ternyata Alberto telah menyiapkan tiket kereta untuk Luka. Alberto dan keluarga Luka ingin Luka sekolah seperti keinginannya. Luka pun terharu. Keduanya kemudian berpelukan. Di akhir cerita, Luka yang berada di atas kereta merasa sedih meninggalkan Alberto dan keluarganya. Setelah memandang pulau yang banyak kenangannya, ia kembali bersemangat. Kisah pun berakhir dengan semakin menjauhnya kereta.